Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan channel Teman Pejuang. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe untuk mendukung channel ini jika kalian merasa video ini bermanfaat ya. Kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi SKB Auditor Ahli Pertama tahun 2024 tentang Internal Audit Assurance and Consulting. Kita next. Sebelumnya aku mau nanya nih ke teman-teman, kalian di sini udah ada yang tes SKB belum, atau kalian dapat tanggal berapa nih, supaya gambaran buat teman-teman semuanya tentang soalnya yang keluar bagaimana sistemnya ya. Kalian bisa share ya, komen di bawah. Oke, kita lanjut, yaitu peran audit internal, peran asuransi dan peran konsultan. Peran asuransi adalah memberikan penilaian objektif terhadap entitas operasi dan sistem melalui kegiatan seperti audit, review, pemantauan, dan evaluasi sesuai standar audit APIP. Sedangkan peran konsultan adalah memberikan saran atau layanan berdasarkan kesepakatan antara auditor dan manajemen. Dalam standar audit, mencakup kegiatan pengawasan lainnya seperti asistensi, sosialisasi, dan konsultansi. Kegiatan asuransi dan konsultansi. Audit internal ada dua kegiatan, yaitu asuransi dan consulting, di mana asuransi itu dipecah menjadi audit, review, pemantauan, dan evaluasi. Lalu audit dipecah lagi menjadi audit keuangan, audit kinerja, dan audit tujuan tertentu. Sedangkan consulting dipecah menjadi advisory, fasilitatif, dan training. Kegiatan asuransi, kita mulai dari kegiatan asuransi. Yang pertama itu audit, dipecah menjadi 3, yaitu audit keuangan, artinya memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi umum, menggunakan SPKN atau SPAP. Contohnya audit atas laporan pendapatan dan biaya. Kemudian audit kinerja, yaitu evaluasi pelaksanaan tugas instansi pemerintah yang mencakup ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan. Contohnya adalah audit operasional program atau kegiatan. Yang ketiga adalah audit tujuan tertentu, yaitu audit yang memberikan kesimpulan tentang hal yang diaudit selain audit keuangan dan kinerja. Contohnya adalah audit atas tindak kecurangan atau fraud audit, terus audit atas pengelolaan aset, dan lain-lain. Kegiatan asuransi yang kedua yaitu ada review, artinya penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan standar, rencana, atau norma yang ditetapkan. Contohnya adalah review atas laporan keuangan, review aspek kinerja tertentu, dan lain-lain. Kegiatan asuransi yang ketiga yaitu pemantauan, artinya penilaian kemajuan program dalam mencapai tujuan. Contohnya adalah monitoring dana dekonsentrasi, pemantauan realisasi, penyerapan anggaran, dan lain-lain. Kegiatan asuransi yang keempat adalah evaluasi. Proses membandingkan hasil kegiatan dengan standar yang ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Contohnya adalah evaluasi kebijakan, evaluasi kelembagaan, dan lain-lain. Kemudian kegiatan konsultansi. Yang pertama, pemberian saran atau peran advisory. Memberikan saran kepada manajemen, contohnya membangun manajemen risiko, membangun prosedur dan kebijakan. Yang kedua, pelatihan, training. Auditor dapat berbagi pengetahuan tentang kriteria, manajemen risiko, pengendalian internal, dan praktik terbaik kepada manajemen melalui pelatihan, workshop, dan sosialisasi. Yang ketiga, bimbingan teknis atau fasilitatif. Internal auditor membantu manajemen menemukan dan memperbaiki kelemahan pengendalian.
perlu diingat, perlu digarisbawahi di sini, dalam bimbingan teknis, auditor itu tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan tanggung jawab manajemen, tapi dia hanya memberi bimbingan dan juga membantu untuk memperbaiki kelemahan pengendalian yang ada di perusahaan. Jangan lupa kalian subscribe video ini, channel ini, like, komen, dan juga share. Oke, kita next. Penugasan asuransi, yaitu ada perencanaan. 1. Penetapan tujuan dan lingkup penugasan. Kedua, pemahaman audit. Ketiga, identifikasi dan penilaian risiko. Keempat, identifikasi pengendalian kunci. Pengendalian kunci maksudnya di sini adalah pengendalian yang benar-benar berpengaruh. Karena ada beberapa pengendalian yang tidak berpengaruh, tetapi pengendalian yang benar-benar berpengaruh ini disebutlah pengendalian kunci. Terus yang kelima, evaluasi pengendalian. Yang keenam, penyusunan rencana pengujian. Nah, penyusunan rencana di sini auditor tuh harus mendesain teknik dan juga memperoleh bukti-bukti untuk mencapai tujuan audit. Kemudian, yang ketujuh, penyusunan program audit. Yang kedelapan, pengalokasian sumber daya. Di sini sumber dayanya itu dialokasikan seperti menentukan jumlah waktu, biaya, dan jadwal agar penugasan dapat diselesaikan tepat waktu. Kemudian ada pelaksanaan. Yang pertama, pengujian dan pengumpulan bukti. Kedua, evaluasi bukti dan pengambilan kesimpulan. Ketiga, pengembangan temuan dan rekomendasi. Terakhir, asuransi pelaporan. Yang pertama, penyampaian simpulan sementara. Kedua, penyusunan laporan. Ketiga, distribusi laporan. Keempat, monitoring tindak lanjut. Oke, kita bahas tentang penugasan konsultansi. Yang pertama, perencanaannya. 1. Penentuan tujuan dan lingkup. 2. Permintaan persetujuan dan lingkup penugasan dari manajemen. 3. Pemahaman lingkup penugasan dan proses bisnis. 4. Pemahaman risiko yang terkait jika diperlukan. 5. Pemahaman pengendalian terkait jika diperlukan. 6. Evaluasi desain pengendalian. 7. Penyusunan rencana penugasan. 8. Pengalokasian sumber daya. Konsultansi pelaksanaan. Yang pertama adalah penugasan advisory, mencakup pengumpulan dan evaluasi bukti dan penyusunan saran. Kedua, penugasan training dan fasilitatif. Pertama, penutupan bahan fasilitasi atau training. Kedua, pelaksanaan fasilitasi atau training. Dan yang terakhir, evaluasi efektivitas. Kemudian, konsultasi pelaporan. Yang pertama, penyampaian simpulan sementara, kemudian penyusunan laporan, distribusi laporan, dan monitoring tindak lanjut jika perlu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe Teman Pejuang, juga follow Instagram aku Anisatu Rosida. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat teman-teman yang sedang berjuang. Semoga kalian sukses selalu dan juga mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.